Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yona Agustin dari 1ABA dengan NIM 215254033 akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul The Power of Habit. Buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg adalah sebuah buku yang mengeksplorasi sifat kebiasaan. Topik yang dibahas meliputi asal mula kebiasaan, mengapa beberapa kebiasaan melekat dan yang lainnya tidak, kebiasaan organisasi, konsumen, dan masyarakat. Duhigg juga menawarkan kerangka kerja untuk mengubah kebiasaan di semua tingkatan ini. Sebuah buku yang harus dibaca tentang kekuatan kebiasaan dan pengaruh yang sangat besar pada kehidupan kita. Penulis buku ini bernama Charles Duhigg. Charles Duhigg adalah seorang reporter investigasi The New York Times. Ia pernah meraih beberapa penghargaan, seperti National Academy of Science, National Journalist, dan menjadi anggota tim finalis hadiah Pulitzer 2009. Apa sih kebiasaan itu? Manusia adalah makhluk kebiasaan. Siapa kami dan apa yang kami lakukan dapat dipaku pada kebiasaan yang telah berbentuk sejak lama. Kebiasaan tersebut antara lain menyikat gigi, bersosialisasi, merapikan tempat tidur, dan sebagainya. Karena kebiasaan memandu sebagian besar tindakan kita, itu sangat berpengaruh. Mereka menentukan kesuksesan atau kegagalan kita dalam hidup. Mereka bahkan menentukan bagaimana organisasi dan seluruh masyarakat bereaksi terhadap situasi yang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk memahami kebiasaan. Wawasan dari temuan sekarang digunakan oleh pemasar, psikolog, politisi, pendeta, CEO, dan siapapun yang tertarik untuk memanfaatkan kekuatan kebiasaan. Buku ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kebiasaan perorangan. Yang kedua, kebiasaan organisasi yang sukses. Yang ketiga, kebiasaan komunitas. Yang pertama, kebiasaan perorangan. Bagaimana kebiasaan bekerja? Kebiasaan dipandu oleh lingkaran 3 langkah yang terdiri dari isyarat, rutinitas, dan hadiah. Isyarat adalah pemicu yang memberitahu otak kapan harus pergi ke mode otomatis. Rutinitas adalah serangkaian tindakan yang bersifat fisik, mental, atau emosional, dan pahala adalah apa yang dapat dengan melakukan kebiasaan, yaitu menyelesaikan rutinitas. Semua kebiasaan baik atau buruk mengikuti lingkaran ini dan tidak ada cara lain untuk mengubah kebiasaan kecuali dengan menghentikan rutinitas ini. Memecah kebiasaan menjadi berbagai komponen membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan. Tetapi, bahkan jika kita mampu mengubah suatu kebiasaan, jalur neurologis yang membuatnya tetap ada. Agar kebiasaan melekat, otak harus mulai mendamaikan hadiah bahkan sebelum menerimanya. Tanpa nafsu keinginan, orang cenderung meninggalkan kebiasaan mereka sebelum mereka terbentuk sempurna. Beginilah kebiasaan baru diciptakan, dengan menyusun isyarat, rutinitas, dan hadiah, dan kemudian menumbuhkan keinginan dan mendorong putaran. Mengapa perubahan terjadi? Cara mengubah kebiasaan adalah dengan menghentikan rutinitas, pertahankan petunjuk lama dan hadiahnya tetapi gunakan rutinitas yang berbeda. Aturan emas telah mempengaruhi perawatan untuk alkoholisme, obesitas, gangguan obsesi kompulsif, dan ratusan perilaku merusak lainnya. Dan pemahaman itu dapat membantu siapapun mengubah kebiasaan mereka sendiri. Sebagai contoh, perokok belum tentu kecanduan nikotin. Mereka bisa jadi merokok untuk menangkal kecemasan atau untuk bersosialisasi. Memahami alasan mereka merokok adalah kunci untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Jadi, setiap kali seorang perokok merasakan keinginan untuk menyalakan rokok, mereka dapat memulai percakapan. Pergantian kebiasaan perlu memperkuat keyakinan bahwa Anda mengendalikan tindakan Anda sendiri, bahwa tidak peduli apapun akan baik-baik saja. Menjadi bagian dari komunitas atau percaya pada kekuatan yang lebih tinggi dapat membantu memperkuat kebiasaan baru. Yang kedua, ada kebiasaan organisasi yang sukses. Kebiasaan Kingston adalah kebiasaan yang merupakan perubahan kecil yang diperkenalkan orang pada rutinitas mereka, tetapi menyebar ke area lain dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, berolahraga adalah kebiasaan kunci karena orang yang memilih untuk berolahraga setiap hari bahwa mereka mulai menghabiskan lebih sedikit uang. Mereka makan makanan sehat, dan beberapa bahkan menghentikan kebiasaan buruk seperti alkoholisme dan perjudian. Contoh lainnya, ketika O'Neill
mantan CEO Alcoa, memprioritaskan keselamatan pekerja, biaya turun, kualitas naik, dan produktivitas meroket. Karena keselamatan pekerja adalah kebiasaan kunci yang mengubah banyak rutinitas lain di dalam perusahaan. Beberapa kebiasaan memiliki kekuatan untuk memulai reaksi berantai, mengubah kebiasaan lain saat mereka bergerak melalui suatu organisasi. Beberapa kebiasaan dengan kata lain lebih penting dalam membentuk kembali bisnis dalam kehidupan. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kemenangan kecil memiliki kekuatan yang sangat besar. Pengaruh yang tidak sebanding dengan pencapaian kemenangan itu sendiri. Kemenangan kecil adalah penerapan tetap dari keuntungan kecil. Saat kemauan menjadi otomatis. Kemauan adalah indikator kesuksesan yang kuat. Sebuah studi tahun 2005 oleh University of Pennsylvania, misalnya, menemukan bahwa memiliki tingkat kemauan yang lebih tinggi berkorelasi dengan tingkat pencapaian akademik yang lebih tinggi dari IQ. Disiplin diri juga menunjukkan siswa mana yang akan meningkatkan nilai mereka sementara IQ tidak. Kemauan bisa diubah menjadi kebiasaan. Perusahaan seperti Starbucks mengetahui hal ini dan mereka mempelajari karyawan mereka untuk secara otomatis menggunakan kemauan mereka dalam situasi stres tinggi. Kemauan bertindak seperti otot itu bisa diperkuat. Anak-anak yang menunjukkan kemauan sejak dini tampil lebih baik daripada teman sebayanya sepanjang hidup mereka. Salah satu cara untuk membangun kemauan dengan menetapkan rencana terperinci tentang cara menghadapi titik-titik perubahan atau situasi di mana Anda cenderung menyerah. Rencana terperinci menegaskan kembali imbalan yang Anda peroleh dengan menyelesaikan tugas yang sulit. Ketika orang merasa seperti mereka memegang kendali, mereka menunjukkan kemauan yang lebih besar. Bagaimana pemimpin menciptakan kebiasaan melalui kecelakaan dan desain? Kebiasaan kelembagaan dapat menjadi tidak berfungsi, tetapi pemimpin dengan wawasan yang tepat dapat mengambil inisiatif dan mengubah organisasi. Di tengah panasnya krisis, kebiasaan yang benar bisa muncul. Sebagai contoh, setelah kebakaran menewaskan sekitar 31 orang di stasiun King's Cross pada tahun 1987, terjadi perbaikan pada banyak kebiasaan disfungsional yang membuat kecelakaan semakin parah. Perusahaan dan banyak organisasi bekerja di bawah sistem gencatan senjata antara pihak yang berbeda. Perusahaan bukanlah keluarga besar yang bahagia, di mana setiap orang bermain bersama dengan baik. Sebaliknya, sebagian besar tempat kerja terdiri dari wilayah kekuasaan di mana para eksekutif bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan kredit, seringkali dalam pertempuran tersembunyi yang membuat kinerja mereka tampak lebih unggul dan pesaing mereka tampak lebih buruk. Divisi bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan saling menyabotase untuk mencuri kemuliaan. Atasan mengadu bawahan mereka satu sama lain sehingga tidak ada yang bisa melakukan kudeta. Ketika persaingan dalam organisasi tidak terkendali, mereka bisa menjadi tidak berfungsi. Tetapi ketika individu bekerja di bawah gencatan senjata, persaingan di dalam perusahaan tidak menghancurkan perusahaan dan keuntungan masih bisa diperoleh. Ketika perusahaan memprediksi dan memanipulasi kebiasaan, kebiasaan memiliki pengaruh kuat pada keputusan pembelian kita. Pemasar menggunakan model komputer untuk mempelajari kebiasaan konsumen dan merekomendasikan produk yang kemungkinan besar akan kita beli. Mereka dapat melakukan ini karena mereka memiliki banyak sekali data tentang perilaku pembelian konsumen. Ini juga membantu bahwa dalam jangka pendek, kebiasaan manusia cukup dapat diprediksi. Ketika peristiwa kehidupan besar terjadi, dapat kehidupan konsumen, mereka lebih rentan terhadap investasi oleh pemasar. Peristiwa besar dalam hidup termasuk kehamilan, persalinan, perceraian, pernikahan, dan sebagainya. Untuk menutupi pemasaran yang ditargetkan, pemasar mengandalkan teknik yang disebut sandwiching. Yang ketiga, kebiasaan komunitas. Bagaimana pergerakan terjadi? Pergerakan dimulai karena kebiasaan sosial, persahabatan, dan ikatan yang kuat antar kenalan. Contohnya, sebelum boikot bus Montgomery tahun 1955, belasan orang kulit berwarna sebelumnya telah ditangkap karena menolak menyerahkan kursi mereka. Tetapi penangkapan Rosa Parks yang memicu boikot karena dia memiliki lebih banyak koneksi sosial daripada pelanggaran sebelumnya. Teman membela teman. Kebanyakan orang tidak tahan dihina oleh teman mereka. Mereka bereaksi dengan amarah. Boikot bus Montgomery menjadi tindakan masyarakat luas karena rasa kewajiban yang menyatukan komunitas kulit hitam diaktifkan
Segera setelah teman-teman Parks mulai menyebarkan berita, kekuatan ikatan yang lemah dan tekanan teman sebaya memudahkan orang untuk bergabung dalam gerakan protes. Kekuatan ikatan yang lemah membantu menjelaskan bagaimana protes dapat berkembang dari sekelompok teman menjadi gerakan sosial yang luas. Pergerakan kemudian didukung oleh para pemimpin yang mengembangkan kebiasaan baru dan pengikut mereka. Apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan kita? Orang yang berjalan dalam tidur tidak memiliki kendali atas kebiasaan tidur mereka karena korteks prefrontal mereka, bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir lebih tinggi, dimatikan. Mereka dapat terlihat dalam tindakan kekerasan dan tidak memiliki kendali atas apa yang mereka lakukan. Tetapi penjudi kompulsif, meskipun menunjukkan pola otak yang sama seperti orang yang berjalan dalam tidur, dapat menggunakan korteks prefrontal mereka dan memilih untuk berhenti dari perilaku kompulsif mereka. Kasino memangsa korbannya dengan slot gratis, nyaris celaka, dan pemberian uang tunai. Mereka tahu penjudi kompulsif kesulitan menahan dorongan mereka untuk berjudi. Bagaimana mengubah kebiasaan Anda? Tidak ada satu solusi untuk mengubah kebiasaan, tetapi ada cara umum untuk melakukannya. Bagaimana sih mengubah kebiasaan? Yang pertama, identifikasi rutinitas. Jelaskan kebiasaan yang Anda coba ubah sedetail mungkin. Tanyakan pada diri Anda, apa saja yang tercakup. Yang kedua, temukan petunjuknya. Temukan hal yang membuat Anda memulai rutinitas. Apakah ini kelaparan? Apakah itu kebosanan? Apakah itu kebutuhan untuk bersosialisasi? Setelah Anda menemukan petunjuknya, lebih mudah untuk merencanakan langkah Anda selanjutnya. Yang ketiga, bereksperimenlah dengan hadiah. Tiap kebiasaan memiliki pahala, dan untuk mengganggunya, Anda perlu mencari pahala dan mengubahnya. Jika Anda merokok karena bosan, ada hal lain yang dapat dilakukan saat bosan, seperti menonton film atau berolahraga. Kesimpulan dari buku The Power of Habit. Yang pertama, ada 3 proses lingkaran kebiasaan dalam otak Anda, yaitu tanda, rutinitas, dan ganjaran. Yang kedua, kebiasaan baru tercipta dengan menyatukan satu tanda, satu rutinitas, dan satu ganjaran. Kemudian, tumbuh perasaan mengidam yang akan mendorong lingkaran kebiasaan baru. Yang ketiga, untuk mengubah kebiasaan, Anda harus mempertahankan tanda yang lama, memberikan ganjaran yang sama, namun selipkan rutinitas baru di tengahnya. Yang keempat, untuk menumbuhkan kekuatan tekad penuh, latihlah dengan menghemat energi kekuatan tekad pada hari itu. Anggaplah kebiasaan itu ada di bawah kendali Anda. Yang kelima, mengubah kebiasaan terkadang sulit, namun Anda bisa membuat kerangka kerja, di mana titik awal adalah untuk memulainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.